Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu episode dari series Black Mirror berjudul Playtest, yang rilis pada tahun 2016. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Cooper, yang sedang bersiap-siap untuk pergi berkeliling dunia. Diketahui Cooper kini hanya tinggal berdua bersama ibunya, karena ayahnya yang sudah meninggal dunia akibat penyakit Alzheimer. Ketika masuk ke dalam taksi, tampak ibu Cooper yang berusaha untuk menghubunginya. Namun Cooper langsung menutup teleponnya, dan melanjutkan perjalanannya hingga masuk ke dalam pesawat. Setelah berkeliling ke sana kemari mengelilingi dunia, Cooper akhirnya sampai di kota London, yang menjadi destinasi terakhirnya. Ketika sedang berada di London, Cooper bertemu dengan seorang wanita bernama Sonya, melalui sebuah aplikasi dating online. Diketahui Sonya adalah jurnalis di bidang teknologi. Ketika Sonya bertanya alasan mengapa Cooper berkeliling dunia sendiri, Cooper pun menjawab bahwa ia hanya ingin menjauh sementara dari keluarganya, terutama ibunya. Namun Cooper akan pulang minggu depannya. Ketika Cooper meminta saran Sonya, apa yang harus ia lakukan selama seminggu ini, mereka pun berakhir tidur bersama di rumah Sonya. Sonya lalu bertanya tentang luka yang ada di bahunya. Cooper menjawab bahwa luka itu ia dapatkan akibat salah satu tukang buli di sekolahnya dulu, yang memukulnya menggunakan sebuah batang logam. Tak lama setelah itu, tampak ibunya Cooper yang menghubunginya, dan lagi-lagi Cooper mengabaikan panggilan dari ibunya tersebut. Ketika Sonya sedang menyiapkan sarapan, Cooper tampak kagum dengan tumpukan koleksi game Sonya. Saat hendak sarapan, ibunya Cooper kembali menghubunginya, dan kali ini Sonya menyarankannya untuk mengangkat panggilan dari ibunya. Namun Cooper masih tetap mengabaikannya. Cooper pun mulai menceritakan alasan ia mengabaikan ibunya. Hal tersebut dimulai ketika ayahnya mengalami Alzheimer dulu. Cooper terlalu fokus menjaga ayahnya, sehingga hubungannya dengan sang ibu menjadi merenggang. Oleh karena itu, ia memutuskan berjalan-jalan berkeliling dunia, guna menjernihkan pikirannya terlebih dahulu. Berharap, hal tersebut bisa membantu memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Saat Cooper hendak menarik uangnya dari ATM, ia mendapati bahwa kartunya sudah dibobol oleh orang tak dikenal. Ketika ia menelepon pihak bank, Cooper pun diminta menunggu beberapa hari untuk mengurus kartunya. Karena tidak bisa pulang, Cooper lalu meminta bantuan Sonya, agar ia bisa menginap beberapa hari lagi, sembari menunggu kartunya diurus. Cooper pun hendak mencari pekerjaan sampingan, agar bisa mendapatkan uang untuk membeli tiket pulang ke Amerika. Cooper lalu tertarik dengan sebuah lowongan dari perusahaan game terkenal, bernama Saito Gemu. Mengetahui bahwa Saito Gemu pasti sedang mengerjakan sebuah proyek game rahasia, Sonya pun meminta Cooper untuk mengambil foto ketika ia di sana, agar Sonya bisa membuat berita, dan mereka bisa dibayar mahal dari berita eksklusif itu. Cooper pun menjadi semakin tertarik dan memutuskan untuk berangkat ke Saito Gemu. Sesampainya di sana, Cooper langsung disambut oleh seorang asisten bernama Katie. Cooper lalu diarahkan ke ruangan yang berisi banyak pegawai, yang tampak sedang mengerjakan sebuah proyek game. Sesampainya di sebuah ruangan, Katie meminta ponsel milik Cooper terlebih dahulu, dan mematikannya dengan alasan keamanan. Katie lalu memberikan Cooper sebuah surat perjanjian, sebelum mereka memulai simulasi uji coba gamenya. Namun Cooper tidak menemukan kolom tersebut, ketika ia hendak mendandatangani suratnya, sehingga Katie keluar dari ruangan sebentar, untuk mencetak surat perjanjian yang baru. Melihat kesempatan tersebut, Cooper pun langsung menghidupkan ponselnya, dan segera mengirimkan foto produk yang ada di meja kepada Sonya. Ketika Katie kembali, ia pun memasang sebuah alat di kepala Cooper, lalu menyuntikkan sebuah benda ke belakang leher Cooper. Katie lalu menjelaskan bahwa uji coba kali ini akan berkonsep VR atau virtual reality, namun hasilnya akan tampak lebih nyata. Ketika proses integrasi sedang berjalan, ponsel milik Cooper tiba-tiba berdering. Katie pun tampak kebingungan, karena ia yakin sudah mematikan ponselnya sebelumnya. Proses integrasi pun selesai, Katie lalu menyuruh Cooper untuk memperhatikan mejanya, yang kemudian muncul seekor tikus tanah yang tampak sangat nyata. Diketahui ternyata itu adalah gambar 3 dimensi yang diproyeksikan dari pikirannya, dan hanya bisa dilihat oleh Cooper seorang saja. Selesai bermain dengan tikus tanah itu, Katie mengatakan bahwa itu hanyalah demo awal, dan menawarkan Cooper untuk mencoba game beta mereka. Tentu saja ia akan mendapatkan bayaran yang lebih banyak, sehingga Cooper tanpa berpikir panjang, langsung menerima tawaran tersebut. Cooper lalu bertemu dengan pemilik Saito Gemu, bernama Shou Saito. Saito lalu menjelaskan bahwa mereka sedang mengembangkan sebuah game horor, namun
pemain akan ditakut-takuti berdasarkan pikiran mereka sendiri. AI dari sistem mereka akan mempelajari otak dari para pemain, lalu memberikan proyeksi horor berdasarkan ketakutan mereka sendiri. Setelah mengintegrasi program baru ke alat milik Cooper, mereka lalu membawanya ke sebuah rumah tua besar, yang merupakan replika dari game yang mereka sedang buat sekarang. Sebelum pergi meninggalkannya, Katie memberikan Cooper sebuah alat yang dipasangkan di telinganya untuk berkomunikasi. Cooper pun berkeliling dan melihat-lihat sekitaran rumah. Ia lalu membuka sebuah minuman alkohol di sana, dan menemukan sebuah lukisan yang ternyata adalah gambar rumah itu sendiri. Karena rumahnya memiliki konsep abad ke-19, maka tidak ada televisi, wifi, ataupun hiburan lainnya. Cooper pun berkata bahwa wajar saja orang-orang zaman dahulu sering berhalusinasi karena merasa bosan. Ketika sedang membaca buku, Cooper tiba-tiba melihat seekor laba-laba yang berjalan ke arahnya, yang ternyata merupakan proyeksi dari ketakutannya, sehingga hanya Cooper lah yang bisa melihat laba-laba tersebut. Ketika Cooper membunuh laba-laba itu, ia mulai mengalami kejadian aneh lainnya, seperti lukisan di dinding yang seakan-akan hidup dan tiba-tiba muncul orang di dalamnya. Cooper juga mendengar ada suara dari lantai atas, seperti orang sedang berjalan. Tak lama setelah itu, Cooper dikejutkan dengan seorang pria yang tiba-tiba muncul, yang ternyata adalah orang yang membuli Cooper dulunya ketika masih di sekolah, dan lagi-lagi, itu hanyalah proyeksi dari pikiran Cooper. Ketika Cooper mencari cemilan di lemari dapur, ia kembali dikejutkan oleh sosok seekor laba-laba yang kini memiliki wajah pembulinya. Setelah itu, komunikasi antara Cooper dan Katie tiba-tiba terputus. Cooper pun berusaha untuk memanggil Katie, namun hasilnya nihil. Tak lama setelah itu, pintu rumahnya tiba-tiba digedor dengan sangat keras, dan ternyata adalah Sonya yang mengatakan kepada Cooper bahwa ia sedang dalam bahaya. Cooper awalnya mengira bahwa Sonya adalah proyeksi dari pikirannya sendiri. Namun karena Cooper bisa menyentuhnya, ia pun akhirnya percaya bahwa Sonya yang datang adalah asli. Sonya lalu mengatakan kepada Cooper bahwa eksperimen yang sedang ia jalani sekarang sebenarnya sudah ditolak dan dilarang untuk dilanjutkan karena sangat berbahaya. Diketahui ternyata sudah ada 5 orang seperti Cooper yang menghilang setelah menjalankan eksperimen tersebut. Sonya pun berusaha untuk membawa Cooper kabur dari sana, namun Cooper masih saja tidak percaya dan menganggap bahwa ini semua adalah bagian dari permainan. Cooper lalu bertanya bagaimana Sonya bisa mengetahui lokasinya sekarang. Sonya berkata bahwa ia berhasil menemukan Cooper dari GPS ponselnya. Namun seperti yang diketahui, Cooper tidak membawa ponselnya ke rumah tersebut, sehingga apa yang Sonya katakan berarti adalah kebohongan. Sonya yang kesal, lalu mengambil sebuah pisau, dan akhirnya mengaku bahwa dialah yang sudah membobol kartu milik Cooper. Ia juga yang sengaja mengarahkan Cooper untuk mengambil pekerjaan di Saito Gemu. Ketika hendak pergi, Cooper tiba-tiba dikejutkan oleh sosok laba-laba, lalu Sonya yang juga langsung menancapkan pisau di punggungnya. Perkelahian antara Cooper dan Sonya pun berlangsung cukup sengit. Cooper yang berusaha melepaskan diri dari Sonya, tidak sengaja menarik rambutnya, hingga kulit wajahnya terlepas. Sebagai upaya terakhirnya, Cooper lalu menancapkan kepala Sonya ke pisau yang sudah menembus bahu dari Cooper. Setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa, pisau dan juga Sonya tiba-tiba menghilang dari tubuh Cooper. Tak lama setelah itu, komunikasi dengan Katie akhirnya tersambung kembali. Cooper lalu menceritakan kejadian tadi kepada Katie, namun ia mengatakan kepada Cooper bahwa ia seharusnya tidak bisa merasakan apapun selain rasa takut. Cooper pun meminta Katie untuk segera menghentikan permainannya, agar ia bisa segera menyelesaikan permainan tersebut. Katie lalu mengarahkan Cooper untuk pergi menuju akses poin yang terletak di lantai atas. Ketika Cooper diminta untuk masuk ke sebuah ruangan, Cooper tampak ragu dan takut karena ia merasa akan bertemu ibunya di dalam. Katie lalu berusaha meyakinkan Cooper bahwa tidak akan terjadi apa-apa di dalam, sehingga Cooper akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Sesampainya di dalam, Cooper tidak melihat adanya akses poin di sana. Katie lalu mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah menipu Cooper untuk melihat apakah Cooper sudah terlalu pasrah hingga mau menuruti keinginan mereka. Cooper pun tampak panik dan meminta Katie untuk segera mengeluarkannya dari sana. Namun Katie mengabaikannya dan malah menanyakan beberapa pertanyaan seputar ibunya. Tampak Cooper yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahkan ia tidak bisa mengenal dirinya sendiri, sama seperti ayahnya ketika ia mengidap penyakit Alzheimer. Cooper yang semakin panik memukul kaca di depannya, lalu menggunakan pecahan kaca untuk melepaskan alat yang tertanam di belakang lehernya itu.
Tak lama setelah itu, Katie dan Saito langsung masuk ke dalam ruangan. Namun sayangnya, ternyata sistem yang ditanamkan di kepala Cooper tidak bisa dihentikan, dan kini sudah mengambil alih otaknya. Saito pun meminta maaf kepada Cooper, dan menyuruh pegawainya membawa Cooper untuk bergabung dengan yang lainnya. Cooper lalu terbangun kembali di ruangan Saito, dan serangkaian kejadian yang ia alami tadi ternyata adalah bagian dari pikiran Cooper, serta hanya berlangsung selama 1 detik di dunia nyata. Saito meminta maaf kepada Cooper, lalu mengatakan bahwa sistem mereka ternyata terlalu canggih, dan tidak seharusnya bertindak sejauh itu. Cooper pun akhirnya pulang kembali ke Amerika, dan ketika ia masuk ke kamarnya, tampak ibunya Cooper yang tidak mengenali dirinya, dan terus mengatakan kalau ia harus menghubungi Cooper. Di akhir cerita, akhirnya terungkap fakta bahwa Cooper sebenarnya sudah meninggal dari awal, akibat efek dari kejutan listrik ke otaknya langsung. Diketahui hal tersebut terjadi akibat sinyal dari ponselnya, yang mengganggu proses integrasi. Ternyata serangkaian kejadian yang terjadi kepada Cooper tadi adalah bagian dari imajinasinya, yang hanya berlangsung selama 0,04 detik. Dan begitulah akhir cerita dari film Playtest. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.